malam ini saya sampaikan dua, karena ini akan cukup panjang dan kita akan melakukan sesuatu. Kemudian saya akan juga nanti putar klip setelah saya selesaikan poin yang pertama, supaya saudara bisa mengerti apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Saudara, kami baru kedatangan tamu, tapi beliau sudah pulang sekarang. John Evans ini datang ke Semarang sejak hari Jumat yang lalu kalau tidak salah. Sejak hari Jumat sampai dengan tadi beliau pergi ke Singapura. Pada hari Sabtunya, saya ngobrol dengan dia itu kira-kira 3 jam sampai 3 jam setengah. Saya ngomong dengan dia secara pribadi atas permintaannya dia. Dia berkata pada saya, Pastor, saya minta ketemu dan kita ngomong pribadi. Saya tidak bisa cerita semua, tapi sebetulnya kita membahas 11 poin minimal. Dan itu poin kebenaran firman Tuhan. Dan 11 itu kita bahas dalam 3 jam setengah. Dan hampir tidak selesai itu, karena perut kelaparan terus kita berhenti dan makan siang. Dan itu poin-poin kita cerita kami sharing tentang akhir zaman, tentang segala hal. Beliau ini tidak hanya ngerti soal keuangan, tapi dia ngerti banyak hal yang dalam. Ajaib sekali. Nah, bagian yang dia kemudian katakan kepada saya, dia berkata begini. Aku lihat dalam hidupmu itu ya, ada anugerah untuk bisa ada dalam ketepatan. Karena ketika ada siklus Tuhan tertentu, aku lihat kamu tuh bisa ngerti siklusnya, dan kamu masuk, dan itu tepat sekali. Dan semua itu membuat jadi besar. Nah, hari ini, sebagian dari itu saya mau ajarkan kepada saudara, supaya kita ngerti bagaimana seharusnya kita bergerak bersama dengan Tuhan. Siapa yang siap terima kebenaran firman Tuhan? Oke, semua total 6 poin minimal yang saya dapatkan. Dan mungkin hari ini saya bagi 2, supaya saudara bisa menangkap dengan utuh. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-26, mulai ayat yang pertama. Ada bagian firman yang cukup panjang, saya baca buat saudara. Kejadian 26, ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, "Akulah Allahmu, Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Di rumah tolong Anda baca lagi. Percayalah, sekali membaca ini buat kebanyakan orang Kristen tidak pernah cukup. Tapi Anda mesti baca berulang-ulang sampai menjadi sebuah revelation, pewahyuan dalam hidupmu. Itu baru akan mengubah segala-galanya. Saudara, saya pernah cerita, apa sih hebatnya sebuah pewahyuan? Dalam hidup saya ini ada beberapa tahapan yang saya lewati. Dan sebetulnya semua orang Kristen melewati akan tahapan yang sama. Saya ingat pada waktu itu, saya masih kuliah. Dan ada persekutuan doa di rumah calon istri saya. Rumah calon mertua saya. Tapi karena saya harus kuliah, saya tidak bisa ikut persekutuan di situ. Karena saya malam baru pulang.
Begitu kuliah selesai, saya langsung dengan motor saya menuju ke tempat itu. Yang khotbah adalah seorang hamba Tuhan. Maaf sampai hari ini saya sudah lupa namanya siapa. Wajahnya seperti apa juga sudah lupa. Maklum sudah sekian puluh tahun yang lalu. Yang menarik adalah ketika sampai di sana, ini hamba Tuhan lagi mau keluar, mau pulang. Lalu saya sapa dia, kami kenalan, ngobrol sebentar, dan setelah itu dia berkata begini, aku punya buku bagus, aku mau kasih buat kamu. Dia ambil dari tasnya satu buku, dan dia berikan kepada saya. Waktu saya baca, tulisannya leadership, judulnya. Artinya ini buku tentang kepemimpinan. Dan waktu di bawahnya saya lihat lagi siapa sih penulisnya. Dan tertulis nama Charles Niemann. Yang sampai hari ini kami berhubungan cukup dekat. Malam itu karena nggak terlalu tebal, saya baca seluruh buku itu. Dan selesai saya baca, saya bilang, wah luar biasa ya, aku diberkati ini. Nah saudara sekalian, bertahun-tahun kemudian, saya punya kesempatan suatu hari, saya mengunjungi sekolah Alkitab milik seorang hamba Tuhan. Saya janjian siang hari dan dia mau ajak saya makan siang. Tapi saya datang lebih awal, kira-kira jam 9, setengah 10. Waktu saya datang lebih awal ke toko bukunya, beli beberapa buku. Staf dari pendeta teman saya ini berkata begini, Pastor, kamu kan janjian dengan pendetaku siang. Dia belum datang. Daripada kamu nganggur, mau nggak kamu ikut aja kelas, ada sekolah Alkitab di tempat kami. Nah ini ada guru tamu lagi ngajar, dia ngajarnya bagus. Oh boleh ya, dia ngomong gitu. Dia bilang boleh. Saya dipersilahkan masuk, duduklah saya di tempat yang paling belakang. Ketika saya duduk, saya lihat yang ngajar, saya kaget. Yang ngajar Charles Niemann. Saya sudah agak lupa dia khotbah apa, tapi yang tidak saya lupakan adalah ketika dia bicara satu bagian firman dari surat Roma. Dan dia mengajar tentang, dia berkata, kamu tahu nggak yang namanya iman? Alkitab mengatakan ada namanya the law of faith. Namanya hukum iman. Dan dia menjelaskan, hukum iman itu artinya berlaku universal. Kalau baru teori, itu tidak berlaku universal. Tapi kalau sudah merupakan law, itu berlaku universal. Saudara, hari itu mengubah cara berpikir saya. Mengubah bagaimana? Begini saudara. Saya dulu ketika melihat orang diurapi, tidak muncul hati jahat berkata iri dan berkata, wah dia diurapi, gua tidak. Sama sekali tidak. Saya ketika melihat orang yang diurapi, dipakai Tuhan jauh lebih, saya mengagumi. Nah ketika saya mengagumi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, maka saya berkata, Tuhan luar biasa ya, Engkau memberkati, Engkau memakai dia luar biasa. Saya berkata, mantap betul. Dan saya mengagumi orangnya, saya mengagumi pengurapannya, tentu saya mengagumi Tuhan. Tapi saudara sekalian, kalau Anda berhenti di situ, tidak akan mengubah apapun. Kekagumanmu atas siapapun, tidak akan membuat saudara seperti orang itu, percayalah. Mungkin Anda bisa tiru gayanya, Anda bisa tiru luarnya, dalamnya nggak bisa. Berapa banyak orang yang mengagumi bintang film atau foto model? Apakah waktu Anda mengagumi kecantikannya, wajahmu berubah seperti itu? Butuh 3.000 tahun kan? Enggak kan saudara? Kekaguman Anda akan seseorang, mungkin Anda bisa tiru, oh make up-nya pakai merek apa? Oh dia itu potong rambut di mana? Anda bisa tiru itunya. Tapi tidak akan membuat saudara menjadi seperti dia wajahnya. Nangkep saudara ya? Nah itu yang saya jalani di awal dari pelayanan saya. Dan itu sudah lumayan daripada ada orang-orang lihat orang lain lebih diurapi, maka kemudian dia iri hati. Nah, saudara sekalian, sampai kemudian saya mendengar kebenaran itu. Bahwa iman itu adalah law, itu hukum. Nah, saya kaget, saya berkata, loh, kalau itu law, itu hukum, berarti aku bisa pelajari. Dan memang bisa dipelajari. Sejak hari itu berubah cara berpikir saya.
Saya bukan berkata gini, wah hebat ya dia. Tapi saya berkata, rahasianya mana di Alkitab yang membuat dia seperti itu. Dan itu yang saya kejar, saya berkata aku mau belajar Tuhan. Supaya aku boleh mengalami perubahan hidup dan bahkan perubahan nasib. Percayalah, itu menghasilkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan saya. So mulai hari ini, jangan kagumi yang lain, kagumi Tuhan kita. Anda melihat sesuatu yang luar biasa, Anda mulai kejar dalam hidupmu ke Roh Kudus. Anda berkata, Tuhan Roh Kudus ajari aku. Dia pakai prinsip apa? Sampai bisa mencapai yang seperti itu. Kalau Anda bisa mengerjakan, Anda pegang dalam hidupmu, Anda akan jadi orang-orang yang luar biasa. Saya berdoa kelak sekian waktu lagi kalau Tuhan belum datang, tidak ada lagi yang duduk di situ karena Anda semua punya mimbar masing-masing keliling seluruh dunia dan buat SHRK seperti ini sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Enggak semua Anda percaya. Saya tahu itu. Sekarang mari kita kembali. Saya berharap beberapa poin saya bagi hari ini akan mencelikkan mata rohani saudara. Kalau Anda membaca tadi, ada kelaparan. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, di awal dia berkata gini, kamu tinggal di sini. Kamu tinggal di Gerar. Lalu kemudian Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Dan aku akan memberkati engkau. Sekarang saya mau tanya saudara. Dalam kenyataannya, betulkah Tuhan menyertai dan memberkati? Siapa yang berkata betul? Angkat tangan. Enggak. Bapak jebak terus. Enggak, karena Anda salah terus nebaknya. Mengapa saya berkata kok tidak diberkati Tuhan? Kalau Anda membaca ya, dengan benar tuh, kita nggak ada waktu lah untuk mengulang lagi. Panjang sih. Di rumah tolong Anda baca ulang. Alkitab berkata, Tuhan berkata kamu tinggal di sini, aku akan menyertai kamu, dan aku akan memberkati kamu. Ternyata begitu Tuhan ngomong, tidak langsung terjadi. Padahal menurut saya, Tuhan sangat ingin itu segera terjadi. Mengapa saudara? Rupanya Ishak tidak berbuat apa-apa. Dia tinggal di Gerar, menempatkan dirinya sebagai pengungsi. Kalau Anda membaca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, lama dia tinggal di situ. Sesudah dia tinggal lama banget, baru kemudian ada kejadian, dia ketahuan sedang pacaran sama istrinya. Yang lihat malah Raja Filistin. Dipanggil, didamprat, dimarahin. Di akhirnya ngaku, baru kemudian Abimelekh berkata, siapa yang berani mengganggu dia dan istrinya, dihukum mati. Nah, setelah ada pengumuman itu, baru dikatakan, maka menaburlah Ishak. Dan di tahun itu juga, tahun di mana dia menabur, dia menuai 100 kali lipat. 100-fold. Nangkap saudara. Tapi sebelum peristiwa itu lama. Alkitab yang berkata, lama sekali. Dia tinggal di Gerar. Dan selama tinggal di Gerar yang lama itu, tidak ada berkatnya. Dia hidup sebagai pengungsi. Saudara, kalau saya belajar ini, sebetulnya sederhana sih. Ada bagian Tuhan untuk menjanjikan dan menggenapi, tapi ada juga bagian kita untuk melakukan sesuatu, menyediakan sarananya untuk Tuhan memberkati kita. Jadi kalau Tuhan berkata, aku akan berkati kamu, kita nggak ada sarananya untuk Tuhan memberkati kita. Yang terjadi seperti Ishak. Dia lama tinggal di Gerar dan nggak terjadi apa-apa.
Saya pikir ketepatan untuk bisa melihat hal ini harus Anda dan saya miliki. Tuhan berkata, aku mau berkati kamu, nak. How? Bagaimana caranya? Istilahnya nggak ada paritnya, nggak ada tempat nampungnya. Nggak ada. Dan banyak orang berkata, loh, berkati saja dong Tuhan. Dengerin saudara. Bahkan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berkata kepada manusia soal Taman Eden, dia harus mengusahakan dan memeliharanya. Tuhan tidak pernah berkata, so nikmati hidupmu Adam. Nggak usah kerja apa-apa, nikmati. Itu bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak bicara begitu. Manusia ditaruh di Taman Eden untuk mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Bagaimana kita membandingkan dengan kondisi setelah dunia tercemar karena dosa, orang masih berkata, ya saya pokoknya begini aja. Dia mau berkati, silahkan dia berkati. Mana bisa? Bagaimana mungkin Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai dengan hari ini. Karena itu pun aku bekerja, maka kamu nganggur saja. Gimana? Apa yang membuat Anda lebih hebat dari Bapak dan Yesus? Sehingga Bapak dan Yesus kerja dan kita jadi pengangguran. Bukankah itu berarti kita lebih hebat dong dari Bapak? Kita bosnya Bapak suruh kerja, kita ngebosin. Bayangin saudara. Cara mikir dari mana itu? Dan ini banyak orang Kristen yang di situ kesalahannya. Kita sebetulnya diberi kesempatan. Sebetulnya Tuhan ngomong sama saya, tidak ada orang yang tidak aku beri kesempatan untuk diberkati, nak. Tidak ada. Tapi yang ada setiap kali aku berikan sesuatu yang kecil, mereka meremehkan. Dan berkata, ini buat apa? Aku nunggu yang gede. Tidak akan pernah datang, saudara. Karena Alkitab berkata, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, baru Tuhan akan memberi kita perkara yang besar. Dan hampir semua orang percaya yang gagal adalah orang yang mengabaikan hal yang kecil. Saya melihat dalam kehidupan kita, ini yang sering kali terjadi. Nah, kalau kita tidak siap dengan itu, maka ketika dia mulai bicara sesuatu, kita akan miss, kita akan kehilangan. Karena selama ini kita memilih mana yang kita pengen dengar, mana yang tidak. Ishak mendengar Tuhan berkata, kamu tinggal di sini, aku akan berkati kamu. Kalau Anda membaca di Alkitab, dia mendapatkan hasil tahun itu juga 100 kali lipat. Setelah dia mulai melakukan bagiannya. Anda dan saya harus melakukan bagianmu. Tuhan menjanjikan banyak hal yang ajaib. Tapi kalau Anda tidak melakukan bagianmu, percuma. Bulan lalu, saya menyampaikan kepada saudara, Tuhan memberi kita perintah yang dahsyat sekali. Dia berkata, bangun pasukan kunak, 100.000 orang di akhir tahun nanti. Tanggal 29 dan tanggal 30. Bahtera akan mulai 27 dan 28, sambung 29 dan 30 Desember. Saudara, pada waktu kami mendengar itu, saya pernah ceritakan, tidak ada yang mengeluh. Dan saya mengerti, dibuat di Semarang artinya kami yang secara fisik harus bekerja lebih banyak untuk menyiapkan segala sesuatunya. Saudara, kalau Anda hitung ya, kalau Anda hitung, itu artinya kalau kita menyediakan, kalau misalnya pagi kita sediakan makan roti aja, siang dan malam kita beri nasi,
maka kita berarti dalam 2 hari harus menyediakan 400.000 porsi makanan. Beberapa orang usulnya aneh-aneh, supaya praktis. Pak, kasih roti aja, Pak. Di Semarang itu ada roti namanya ganjel rel. Anda tahu rel kereta api itu? Diganjel, nah itu roti namanya ganjel rel. Yang asli kalau Anda makan, Anda minum, terganjal perutmu 24 jam. Nah, buat orang Indonesia itu kenyang yang aneh. Kenapa? Kalau belum makan nasi, belum makan. Itu baru sisi makanannya. Belum WC-nya. Nature call kalau memanggil, waduh berat saudara. Yang lain angkat tangan, Anda berkeringat dingin. Karena mau kemana? Tapi kalau 100.000 Anda sediakan berapa? Sehingga ada ide juga, tiap pagi minum jus salak. Berhenti itu saudara. Diganjel dengan rel, minum jus salak. Itu namanya maksa banget saudara. Teorinya namanya begitu. Tapi itu bagian daripada struggle, perjuangan, pergumulan. Ya kita bit by bit kita atasi. Saya ingin berterima kasih sudah beberapa dari saudara bereaksi dengan luar biasa. Dan kami sudah terima beberapa persembahan yang ajaib. Sehingga buat peralatan-peralatannya semua sudah tercover. Dan kita akan beli beberapa peralatan yang akan membuat kita memungkinkan Anda akan makan nasi hangat yang luar biasa. Bukan asal-asalan, saudara. Ini pestanya Tuhan. Kalau asal-asalan dan nasi basi, kok rasanya kurang pantas. Tapi dia membuat itu jadi, semuanya jadi possible. Nah, saudara sekalian, saya memikirkan dengan berbagai cara, saya mulai runtut apa yang kita butuhkan. Yang kemudian pertanyaannya adalah, saya bilang Tuhan, 100.000 itu engkau minta siapa yang akan dikumpulkan? Dan Tuhan berkata jelas, aku ingin sebanyak mungkin gerejaku di daerah, di Jawa Tengah terutama dan sekitarnya, ambil bagian, berkati mereka. Karena 100.000 itu Anda tahu, itu GBK full sampai ke bawahnya, itu 100.000. Saudara bisa kebayang, Anda mengumpulkan orang 100.000 itu, artinya 1 GBK. Dan berikut yang di tanah, yang untuk bola itu, penuh semua, itu 100.000. Dan itu harus diberi makan. Saya nggak bisa kebayang. Musa itu dulu seperti apa? 2 juta. Kita belum Musa, masih Musyir mungkin saudara ya. Belum terlalu Musa kita. 2 juta ngasih makan gimana? Ajaib lah. Nah kemudian saya bilang, Tuhan, aku harus apa? Bergerak. Saudara, kalau Anda dengar kata bergerak, itu sesuatu yang tiba-tiba keluar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, dalam 1 bulan terakhir ini, saya membuat makan siang dengan para pendeta di 3 tempat. Jumat ini, selesai SHRK, saya akan makan siang dengan hampir 1.000 pendeta di daerah Magelang dan Jogja di bagian selatan. Minggu depannya ada kira-kira hampir 500 lagi di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Lalu teman-teman dari JKI se-Jawa Tengah diundang oleh ketua sinode kami, supaya saya bisa ikut bicara dan share soal ini. Saya mau cerita dengan saudara, nanti saya akan tunjukkan klipnya buat Anda. Mungkin selesai saya bahas 2 poin, saya selesaikan dulu dan kemudian saya akan tunjukkan klipnya. Pertama kita buat di Solo, dan saya share dengan kira-kira 300 sekian, 700 sekian pendeta. Saya bagi dengan mereka, antusias sekali. Ada bekas guru sekolah minggu saya, sekarang jadi pendeta juga, sudah agak tua. Dia pengen ketemu saya, dia berapi-api, tapi saya sudah terlanjur harus balik. Dan saya melihat ada hal yang luar biasa. Terus kemudian saya buat di Jepara, ratusan pendeta hadir. Dan mereka antusias.
Mereka bilang, kami kirim orang Pak. Saya minta mereka buat komitmen dengan cara tulis nama, alamat yang jelas dan sebagainya. Dan kita akan coba approach mereka, hubungi mereka. Tapi sejujurnya yang paling membuat saya berdoa lebih banyak adalah waktu saya buat di Semarang. Anda tahu perkataan Yesus, Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri. Iya toh? Tetangga dekat itu paling sensi. Jauh aja sensi banget, saudara. Apalagi yang dekat, iya toh? Tidak pernah ketemu aja ngelempari batu terus, apalagi yang dekat, saudara. Sepelemparan batu kan kena terus kalau dia ngelempari. Jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan, ini seperti apa ini? Saya tanya dengan teman yang ngurus, kira-kira datang berapa? Oh, nggak tahu Pak kalau itu. Nggak tahu. Kota lain kita bisa tahu kira-kira berapa karena mereka daftar. Yang ini enggak. Saya bilang, Tuhan, aku tidak tahu ya. Tapi aku hanya mengikuti apa yang kau perintahkan. Saudara, bagaimanapun, ada bagian kita. Ada tanggung jawab kita untuk melakukan. Dan sejujurnya saya kaget sekali. Dan hari itu ketika saya berangkat ke tempat restoran yang kami booking untuk mereka kumpul, saya diberitahu, Pak, sudah 900 lebih yang datang. Dan itu mengagetkan saya, saudara. 900. Saya bilang, itu yang dikirim anak. Bukan Pak, pendeta-pendeta itu ngumpul. Ini lebih dari 20 sinode, perwakilan sinode mereka hadir. Saya kaget, saudara. Begitu saya ke sana, sudah ada teman-teman dari Polri yang datang, dari TNI juga ikut datang. Dan mereka mau dengerin, saudara. Saya berdoa, Tuhan, aku mesti ngomong apa? Dan Tuhan berkata, bicara nak soal orang-orang muda. Dan hari itu saya diberi kesempatan untuk bicara. Dan mereka dengerin, saudara. Saya melihat ada urapan Tuhan yang luar biasa. Dan begitu selesai, oleh panitia diundang perwakilan-perwakilan dari sinode dan kelompok-kelompok gereja yang terwakili pada waktu itu. Dan diminta 5 orang untuk maju ke depan. Dan semua menyatakan memberikan dukungan dan akan ambil bagian. Yang paling mengharukan adalah seorang gembala dari GPDI, saudara. Dia adalah pengurus wilayah. Di bawah dia ada 1.500 gereja. Atau 1.500 pendeta yang di bawah dia. Dan beliau mengatakan apa yang disampaikan tadi, itu memang betul. Secara pribadi kami mengalami seperti itu. Dan dia mau percaya akan ada kegerakan Tuhan yang luar biasa. Dan dia berjanji, saya akan beritahu 1.500 orang yang di bawah pengawasan saya, di gereja kami di Jawa Tengah, supaya mereka ambil bagian. Saudara, sampai dengan hari ini, kami sudah terima komitmen kira-kira mungkin hampir 700 gereja, yang sudah berkata kami akan ikut ambil bagian. Saya berpikir, saya berdoa, saya melihat bahwa ini kemungkinan kita akan bisa dapat komitmen antara 1.500 sampai 2.000 gereja yang akan hadir dan kumpul bersama-sama. Belum pernah dalam sejarah dibuat yang seperti ini. Tapi apa yang saya lihat sebetulnya? Saya melihat sebuah gelombang baru dari unity Tuhan yang luar biasa. Ini belum pernah terjadi. Yang mengagetkan saya, respon paling ajaib, paling konkret, itu ada di kota Semarang. Di tempat kami, ada namanya BAMAK. Itu adalah badan persekutuan antar gereja, BAMAK. Dan itu diakui oleh pemerintah. Teman-teman dari BAMAK mendatangi saya. Dia berkata begini, Pak, pemerintah itu punya dana untuk setiap agama. Selama ini, yang Kristen tidak pernah diambil, Pak. Hebat ya. Yang Kristen tidak pernah diambil. Wah, saya bilang, kamu kok luar biasa begitu? Karena kita nggak ada proyek, Pak. Nggak ada pekerjaan apapun. Terus maunya bagaimana? Pak, izinkan kami ikut mengundang dalam acara ini. Jadi bukan satu gereja. Persatuan gereja-gereja itu ambil bagian. Dan mereka berkata begini, kalau nanti dari kami, Pak, kita bisa ajukan duit itu pemerintah, nanti pemerintah ganti sebagian biayanya. Gereja belum pernah ya, buat acara diganti pemerintah di Jawa ini. Tapi mereka berkata, kalau BAMAK yang buat, bisa terjadi. Buat saya mengagetkan sekali, saudara. Karena selama ini
kita mendengar orang lebih banyak berkata, sesat, setan, neraka, hantu, terus omongan itu nggak habis. Itu orang kurang kerjaan dan tidak ada visi sebetulnya. Anda kalau tidak punya visi, Anda perlu musuh bersama. Maka menciptakanlah musuh terus, saudara. Karena nggak ada visi. Dan itu secara psikologis, kalau Anda belajar itu, Anda pahamlah seperti apa kira-kira. Tapi mendadak, saudara, saya melihat, biarkan Pak, kami yang maju. Nanti dengan pemerintah kami yang maju, pakai nama kami. Bisa diganti Pak, mungkin sebagian. Ini pasti butuh duit banyak itu. Saya bilang, kenapa tidak ya? Bayangin, tapi tawarannya sampai seperti itu. Dan saya mau berkata buat saudara, saya belum pernah melihat respon gereja seperti itu. Ajaib. Dan di Semarang sendiri sekarang ini, mulai gereja-gereja itu minta diajari tarian, minta belajar hal-hal yang kita buat. Saya bilang, gua pikir gua sesat. Apa itu? Ujungnya Anda harus ngerti, dari buahnya kita akan diketahui. Amen, saudara. Saya melihat ini yang saya berkata, dari bagian Tuhan, dia mau berkata, aku percaya akan ada kegerakan luar biasa. Aku akan lawat lagi. Saya percaya ada puluhan ribu anak muda akan dirubah hidupnya. Dan mereka akan menggerakkan gereja-gereja, ribuan gereja akan bergerak. Anda bisa bayangkan, kalau ribuan dilanda Roh Kudus semua, apa yang bakal terjadi? Pada waktu dibuat di Semarang, ada lebih dari 25 pendeta GKI datang, saudara. Mereka kirim utusan dalam jumlah besar. Pengen tahu. Anda bisa kebayang, siapa yang bisa melakukan ini? Itu bukan karena promosi apa-apa. Kita bahkan tidak tahu berapa yang akan datang. Tapi Semarang sampai dengan kemarin adalah puncaknya. Kalau yang Magelang ini benar, kita kalah dengan Magelang dan Jogja tentu. Tapi buat untuk di kampungku sendiri, saudara, bisa sampai seperti itu. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. So, sekali lagi saya belajar bahwa Ishak terima janji Tuhan yang luar biasa. Dari pihak Tuhan, ketika dia mulai bertindak, ketika dia mulai bergerak, tahun itu juga dia terima 100 kali ganda. Tapi dia menghabiskan waktu sangat lama. Dan janji itu hanya tinggal janji. Dan tidak menjadi sebuah kenyataan dan bukti. Saya berdoa, kita belajar sesuatu. Bapak bekerja sampai hari ini. Yesus juga bekerja. Rohnya bekerja. Mari kita kerja seperti yang Tuhan mau. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keajaiban Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Nah, yang kedua, ini yang saya mau sampaikan lagi. Mengapa Ishak baru menabur lama sesudah itu? Aneh kan? Mengapa dia baru menabur lama sekali? Apa yang dia tunggu? Kalau Anda membaca, setelah Abimelekh mengatakan, siapa yang mengganggu dia dan istrinya akan dihukum mati, baru dia nabur. Rupanya, dengarkan baik-baik. Selama ini, Ishak tidak pernah merasa aman. Dia merasa aku tinggal di tanah orang. Kalau aku nabur, kalau aku diganggu bagaimana? Kalau aku kerja, kalau aku dirampok bagaimana? Bahkan mengakui istrinya sebagai istri saja, dia tidak mau. Dan kemudian tiba-tiba setelah peristiwa itu, Raja Filistin berkata, siapa mengganggu dia dan istrinya akan dihukum mati. Hatinya lega, dia berkata, tidak ada orang ganggu aku lagi sekarang. Terus dia apa? Nabur. Bagus nggak itu, saudara? Tidak. Kenapa? Sebab rasa amannya bukan karena Tuhan, tapi karena manusia. Kalau Anda membaca kisah itu berikutnya, setelah dia begitu kaya, Abimelekh mengusir dia dari tanahnya. Dan tanah yang sudah dia garap itu diambil oleh Abimelekh.
Kalau proteksi kita, rasa aman kita bukan Tuhan, maka apapun yang namanya rasa aman itu akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Kalau rasa amanmu karena uangmu, satu hari uangmu itu akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Kalau rasa amanmu itu asuransimu itu akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Kalau rasa amanmu itu Tuhan, dia tidak pernah ambil apapun dari saudara. Sebab dia sudah memiliki semuanya. Dan dia tidak butuh apapun. Amin, saudara. Dari mana rasa amanmu sebetulnya? Lama Ishak diam saja. Tuhan berkata, ayo do something. Aku mau berkati kamu, dia diam. Rupanya dia berkata, nanti kalau aku kerja dijahati orang-orang di sini, buat apa? Dan dia diam. Ketika Abimelekh memberikan akan jaminan rasa aman, dia baru mulai kerja. Tapi rasa aman yang seperti ini adalah rasa aman yang palsu. Dan kalau Anda membaca tadi, kenapa saya ajak Anda membaca seluruhnya? Karena setelah dia begitu kaya, Abimelekh ambil lagi tanahnya. Dia gali sumur di sini, kejar lagi, diambil lagi. Gali sumur lagi, kejar lagi, diambil lagi. Berkali-kali. Apapun yang bukan Tuhan, jangan dijadikan sebagai tempat proteksi buat hidupmu. Sekarang saya mau ngomong terus terang dengan saudara. Banyak orang tanya dengan saya, Pak, pegang uang apa sekarang? Yang paling aman uang monopoli, saudara. Ada yang berkata, kalau yang berbaris di dompet kita adalah Soekarno-Hatta, kita berkata merdeka. Tapi kalau masih Patimura, masih harus berjuang, katanya. Sampai dengan tadi pagi, orang bertanya, Pak, pegang uang apa? Saudara, jangan dipikir saya tidak mendoakan dan menggumulkan soal itu. Anda tahu hari-hari ini dolar atau sebetulnya dolarnya sih biasa aja, rupiahnya aja yang turun terus. Hari ini berapa ya? Entahlah, saya nggak tahu. Turun terus. Kepanikan di mana-mana. Besok buruh demo, takut di PHK. Takut di PHK kok malah demo tuh. Kenapa ya? Kan juga mempercepat PHK itu. Bosnya capek. Saya nggak tahu lah. Tapi tiba-tiba sekian waktu lalu yuan didevaluasi. Goyang lagi mata uang. Di mana-mana. Saya baru pulang dari Cina, peperangan rohani, bukan khotbah. Saya ke Guangzhou dan kami sempat pergi ke pusat penjualan jam palsu. Saya nggak beli loh. Ini asli tenang. Palsunya ada, tapi yang saya pakai ini asli. Sepi. Teman saya yang biasa impor begitu berkata, Pak, dulu nih orang dari berbagai negara ngumpul. Indonesia banyak banget, Pak. Sepi. Semua lesu. Yang pernah punya toko gede, tinggal kecil. Sepi. Apa yang sedang terjadi? Sebagian orang berkata, ini sepertinya akan kemana arahnya? Sekarang katanya harga minyak dunia akan turun. Akan tinggal sekitar 10 sampai 20 dolar per barrel. Dulu pernah mencapai 100 sekian. Sedang ada perang harga minyak di dunia. Indonesia ini ya ekspor ya impor. Bingung juga saya kadang-kadang. Kalau Indonesia impor ini murah nih, bakal BBM turun. Mudah-mudahan. Tapi biasanya kalau sudah naik itu lupa turun tuh. Indonesia kan begitu, sudah naik lupa turun. Nah kalau Anda melihat ini kacau, dunia ini kacau, orang bingung bener. Saya mikir ya, kalau orang punya uang ekstra dia bisa bertanya mau pegang uang apa.
Tapi orang yang punya warung kecil, Pak, megang uang pun jarang, saya mau milih apa? Kemarin kita bergurau, Jonathan sini bergurau. Mungkin bergurau mungkin serius. Dia bilang zaman dulu ketika imam itu diurapi, dilantik, ya toh, diurapi di kepalanya, di telinganya, di jempolnya diurapi. Saya tanya, tahu nggak kamu kenapa jempolnya imam diurapi? Supaya bisa begini. Ya. Kalau nggak ada jempol nggak bisa, ini nggak bisa. Jempol ini bisa begini katanya. Amin lah pokoknya. Siapa yang jempolnya diurapi, tunjukkan ke atas. Amin, saudara. Selalu ada berkat Tuhan buat kehidupan kita. Jika kalau Anda susah, Anda ngadep Tuhan, Tuhan, jempol kau ciptakan untuk apa Tuhan? Jangan sampai kosong, kasihan jempolku nganggur Tuhan. Banyak orang kalau tidur ngigau begini. Jonathan sini bawa cucunya, diajari narik duit oleh Pak Sugi. Katanya jen, lai, katanya begitu saudara. Dia tirukan dengan sangat jelek saudara, karena suaranya cempleng. Saya bilang, yang datang doang uang receh nih kalau suaranya begini, kurang mantap. Well anyway, tapi di dunia. Saya mendoakan, saya sudah pernah ngomong ke jemaat, saya satu hari akan kumpulkan bahas. Tapi Anda boleh tanya beberapa teman yang saya seringkali ajak diskusi. Ini kemana nih arahnya? Kita doa, saya doa, Tuhan diem. Saya nggak berani. Kalau ada hamba Tuhan itu pernah ngajar tentang tahun Shemitah itu bisa jadi sekitar September ini. Saudara, kapan hari IMF mau mengumumkan bahwa mata uang yuan akan boleh dipakai untuk perdagangan internasional? Dan itu efeknya, dolar akan jatuh. Karena permintaan dolar sudah makin berkurang, ya kan? Ganti uang yuan Cina. Tiba-tiba batal. Katanya Cina marah. Tahu Anda kalau Cina marah itu? Film kungfu. Cina marah. Yuan didevaluasi, goncang semua. Rupiah ikut goncang. Kita suka dangdut soalnya goyang-goyang suka. Terus mau kemana? Saya misalnya berkata, pegang mata uang ini. Anda berkata, Pak, pati murah pun gak kepegang. Mau gimana? Sampai saudara, kejadian kemarin. Brother John khotbah waktu sore. Dia bicara soal urapan 100 kali ganda. Setiap kali dia khotbah, setiap kali hamba Tuhan khotbah, sebetulnya saya ini berdoa, Tuhan ajari aku sesuatu. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu. Saya mau sampaikan kepada Anda hari ini, perhatikan baik-baik. Jangan pernah taruh harapanmu kepada dunia dan apapun. Jangan. Orang boleh punya strategi, kalau Anda ingin dapat keuntungan, boleh. Tapi itu bukan dan tidak boleh jadi sandaran hidupmu. Saudara, Tuhan ngomong begini. Ketika aku membuat air di sungai Nil jadi darah, apakah aku menyuruh anak-anakku membuat kolam dulu untuk diisi dengan air segar? Enggak kan? Ketika aku mendatangkan belalang yang menghabisi akan panen orang-orang Mesir, apakah aku suruh anak-anakku membuat jaring untuk menutupi ladang mereka sehingga tidak diserbu oleh belalang? Tidak juga. Ketika aku mendatangkan lalat yang mengerikan, apakah aku perintahkan anak-anakku nyemprot badannya dengan tumen supaya lalat tidak mendekat? Enggak juga. Ketika aku buat penyakit sampar, di mana semua ternak Mesir mati, apakah aku perintahkan anak-anakku vaksin dulu ternakmu? Enggak kan?
Mereka bahkan nggak ngerti apa-apa. Ketika ada hujan es datang di Mesir, apakah aku berkata, ubah payungmu jadi dari besi semua, jangan payung biasa, atau pakai helm semua? Apakah aku perintahkan anak-anakku buat helm semua? Tidak juga. Cuma satu, sebelum malaikat mau datang, aku cuma minta mereka taruh tanda darah di ambang pintu mereka. Tapi selebihnya, aku tidak minta mereka berbuat apa-apa. Dan Tuhan berkata, sebab mereka juga tidak bisa untuk melakukan apapun. Tapi dia berkata, selalu ada Goshen buat anak-anakku. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya nggak punya uang. Utang ada, Pak. Saya suruh megang apa tidak tahu. Pegang Tuhan, saudara. Ada jemaat saya, hidupnya susah. Dia setiap kali dia hanya berkata, Pak, saya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Satu hari dan dia ikut bahtera bertahun-tahun. Di Desember lalu dia ikut lagi dan dia hanya ngomong begini, Tuhan, aku ini capek. Aku ingin perubahan hidup. Dia angkat tangannya, dia ngomong begini, tengah-tengah ibadah nih. Aku ingin nikmati berkat-Mu, Tuhan. Selesai acara bahtera, malam Tuhan ngomong begini. Tiap jam 2 pagi bangun, naik ke balkon. Kalau Anda nggak punya balkon ya nggak usah naik genteng, saudara. Pokoknya nuruti Tuhan. Saya nggak ngajari Anda ini ya, teorinya. Tapi ini dia ngomong, dia berkata buka balkon di rumahmu. Karena kamar dia itu di atas. Kamu angkat tanganmu nyembah aku tiap jam 2 pagi. Dia lakukan dengan setia. Tidak ada perubahan apapun yang sempat dia buat. Idealnya memang kita harus menyiapkan banyak hal. Kerja dengan benar itu jauh lebih bagus. Tapi ada saat di mana kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Dia hanya angkat tangannya. Dia nyembah Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu sangat singkat dia bilang. Tiba-tiba ada orang telepon dia. Dan orang ini dapat bisnis besar dari pemerintah. Dan dia berkata, mulai sekarang lu buatin ini ya, buat ini yang aku dapat dari pemerintah. Dan dia berkata, Pak, dengan saya dapat order seperti itu, hidup saya berubah. Sekarang saya tidak ada utang sama sekali. Hidupku diberkati Tuhan luar biasa. Dia naik dan makin hari makin kaya. Dan dalam berkat Tuhan. Tuhan cuma ngomong, tiap jam 2 naik ke atas, nyembah aku. That's it. Siapa masih percaya ada mujizat buat kita sampai dengan hari ini? Saya dengar baik-baik. Jangan Anda ragu dan takut. Saya tidak tahu kapan akan terjadi goncangan itu. Jangan bingung, pegang apa. Ikuti dorongan yang Tuhan suruh. Tapi kalau Anda bingung sekalipun, pakai lututmu nyembah Tuhan. Saudara akan lihat proteksi Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Nah, itu yang terjadi. Menghadapi seperti ini, kita mesti bagaimana, Pak? Nyandar ke Tuhan. Tapi yang kedua, dengerin baik-baik. Tidak ada cara lain kecuali kita nyimpan harta kita di surga. Banyak orang berpikir nyimpan harta di surga artinya uang kita ya hilang. Siapa bilang? Sekarang saya mau tanya terus terang. Siapa yang punya nomor rekening di bank? Nggak usah cerita jumlahnya ke saya, nggak perlu. Siapa yang punya? Ya, Anda, kalau ada orang mau transfer duit ke Anda, oh nomor ini saya aja. Siapa yang punya? Coba angkat tangan. Angkat tangan itu. Oke. Sekarang saya mau tanya, itu uang Anda masukkan di bank, hilang tidak? Hilang nggak? Anda bisa ambil nggak? Bisa kan? Anda punya kartu ATM, ya kan? Anda punya M-Banking. Anda bisa pakai nggak sih? Anda bisa kirim ke orang nggak? Anda bisa ambil kontannya nggak? Tuhan itu bukan penipu ya. Yang kalau Anda berikan, Tuhan aku simpan di surga. Udah hilang, bye-bye, rasain lu. Salah. Karena di sono nanti Anda tidak butuh uang itu. Mana ada di surga jualan pulsa? Benar gak sih? Make sense gak yang saya omongin? Kalau Anda nyimpen uang di surga, oh hilang Pak artinya. Siapa bilang?
Tiap kali engkau membutuhkannya, engkau bilang, Tuhan, aku mau ambil. Ya jangan ambil lebih dari yang kau punya. Tapi kalau kita ini diajari Tuhan, nabur, memberi, bukan karena Tuhan ingin merampas. Sama sekali tidak. Saya di gereja ngomong terang-terangan, saudara. Dengan Anda juga saya ngomong terang-terangan. Sejujurnya di hati saya ini ya, tiap kali ini saya sembahyang, Tuhan, jangan ada orang miskin di antara kita. Itu aja. Kalau Anda bangga Anda miskin, saya nggak tahu. Silahkan. Menurut saya, hidup diberkati itu ajaib. Anda punya kebebasan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Masa sih Tuhan pengen lihat Anda melarat? Kalau Anda sampai ngemis, maksud dia berkata gini, bangga, bagus, ngemis terus. Top, mantap. Urapan pengemis ada padamu. Mana ayatnya? Kalau Anda punya anak, bangga nggak sih? Anakmu di perempatan jalan ngemis. Anda terus cerita, kata, itu loh anakku. Bangga ya. Yang mana itu? Yang paling kumal itu. Oh iya, wajahnya mirip kamu ya. Mana ada? Semua orang tua sesusah apapun, dia akan berjuang supaya anaknya tidak hidupnya susah, tapi diberkati. Apalagi Bapa di sorga. Anda pikir dia bisa bahagia? Anda susah begitu. Tapi ini zaman seperti ini Pak, justru itu. Kemarin saya ngomong ke jemaat, terus terang saya bilang, ada banyak orang tidak mengerti. Hati Bapak itu tidak seperti itu. Dulu saya pertama kali kaget dengar pengajarannya John Evans ini. Bukan langsung dari dia loh, dari seorang pendeta teman saya. Dia ngomong gini, Pak Petrus, Yesus ternyata tidak melarat. Saya bilang, siapa bilang? Saya bilang, susah juga tuh. Dulu dalam bayangan saya, Yesus itu ketua partai Kaipang. Pakai tongkat sakti begitu kan. Jalan dengan diiringi 12 muridnya. Setiap langkahnya ada tenaga dalamnya. Dung. Ketua partai Kaipang. Ada musik juga yang bang gitu, saudara. Saya pikir begitu. Terus minta duit sana, minta duit sini untuk makan. Dia berkata, saya dikhotbahi teman saya. Dia berkata, tidak. Saya bilang, dari mana buktinya? Banyak. Tuhan itu katanya, lahir raja, yang ngunjungi bukan Bu RT di Bethlehem. Orang Majus. Saya baru tahu dari teman saya pendeta Iran, saudara. Salah satu mereka percaya orang Majus itu orang Iran. Dan itu adalah utusan pribadi raja sebetulnya. Itu bukan dukun Tuhan yang bukan, saudara. Ngawur tuh. Orang Majus itu dukun Pak, ngawur tuh. Itu ahli perbintangan. Sekarang itu istilahnya direktur NASA itu loh, saudara. Zaman dulu belum NASA, adanya itu orang Majus itu. Aku telah lihat bintangnya. Kalau kan NASA yang bisa ngelihat bintangnya. Dan itu selalu akan dikawal pasukan elit. Dan pasukan elit yang di Iran itu jumlahnya yang 10.000. Dan satu orang ini, kalau dia pergi diutus raja, dia dikawal 1.000 orang pasukan khusus. Itu bukan 3 orang tua sambil ngantuk-ngantuk naik unta begini, nyampe mana kita nggak tahu. Bukan, itu utusan kerajaan Iran. Dia berkata, dengan 1.000 pengawal pasukan elit. Makanya gempar Yerusalem itu. Kalau 3 orang pensiunan begini-begini ngantuk, nggak ada yang peduli, saudara. Dan mereka membawa emas. Kalau kemenyan Anda nggak suka mungkin. Murah Anda tidak tahu nilainya. Emas lah yang paling gampang. Oh saya juga Pak. Keponakan saya lahir, saya sumbang emas. Kecil di sini. Sekilo robek Pak telinganya. Yesus disumbang emas. Dan itu bukan emas cincin kecil tipis.
Terus yang kedua keren Pak. Yesus itu dibesarkan di luar negeri. Mesir artinya. Keren loh. Ada banyak orang gak pernah keluar negeri sampai sekarang. Yesus itu paspornya ada cap Mesirnya Pak. Pada waktu dia pelayanan, dia masuk kota Yerusalem, nunggang keledai yang belum pernah dinaikin orang. Kita beli mobil bekas, kalah sama Yesus. Benar gak? Dan dia itu bukan orang yang untuk memberi makan murid-muridnya, terus ngemis sana sini. Ada, bayangin, dengerin baik-baik. Dia tidak mengangkat sekretaris, dia tidak punya wakil, dia tidak punya pembantu umum, nggak punya. Bendahara dia punya. Nah kalau uangnya cuma recehan itu kantongnya sendiri toh saudara. Kenapa perlu bendahara? Banyak duitnya. Kenapa kita berkata dia sering memberi derma kepada orang miskin? Keren Yesus itu. Bukan malah ngemis. Kasihan sama orang miskin. Yudas saya disuruh. Dan bendaharanya koruptor lagi saudara. Dia sering mencuri. Itu untung nggak ada KPK zaman itu. Terus dia khotbah, saya bilang saya melongo berkata, gitu ya, Alkitab berkata begitu. Iya benar juga sih. Dari mana duitnya? Alkitab berkata ada wanita-wanita yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Termasuk istri bendaharanya Herodes. Itu tim keuangannya Yesus. Jadi nggak pernah Tuhan buat proposal. Nggak pernah itu. Kita buat proposal. Pakaiannya aja itu dari kain lenan terusan. Sehingga untuk orang rebutan dipotong itu sayang. Harus diundi. Kalau tentara Roma sampai ngundi pakaian orang yang dihukum mati, ini pakaian yang jenis kain apa? Kain kita kelihatan keren, dicuci mengkeret langsung saudara. Dan banyak orang feeling guilty. Gua nambah berat badan ya, gua nambah ya. Enggak terlalu sih. Kainnya aja mengkeret itu nggak perlu diundi. Obral. Saya bisa ngerti ya sih. Yesus mati aja keren. Dibalsam. Pinjem kubur 3 hari aja, kubur baru. Kita kasur aja bekas. Miliknya om dan oma. Bayangin saudara. Tidak berarti bahwa Tuhan hidup bermewah-mewah. Oh, enggak. Tapi dia enggak seperti yang Anda dan saya pikir. Why? Coba lihat 1 hari ditagih bayar pajak bait Allah. Tenang tuh, enggak bingung. Terus panik. Aduh, tukang pajak datang. Seperti hari ini panik. Dipanggil nih tukang pajak. Yesus pernah dipanggil sama tukang pajak. Lu kagak bayar, dia berkata. Harusnya lu yang tagih orang asing. Tapi dia cool. Oke, Petrus mancing. Ikan pertama kau buka mulutnya, ada duitnya. Bayar buat gua, keren Tuhan. Lu gua bayarin deh, bayar katanya. Bayangin saudara. Hari ini orang Kristen minta dibayarin terus saudara. Yesus bayari muridnya. Keren. Ajaib sih. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Jadi Anda mau simpan di mana? Pakai betul untuk sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Nanti Anda akan lihat, Tuhan akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Saya mau ajak Anda lihat klip pertemuan makan siang dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu kita akan buat sesuatu. Anda tolong sambil Anda lihat, tolong tulis sebetulnya apa yang engkau ingin Tuhan pulihkan. Saya mau bawa itu ke Israel. Dan make sure kita akan doakan di sana. Silahkan tolong putar klipnya. Terima kasih. Seperti ada tertulis, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, serta kekuasaan Dia yang diurapinya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus.
Sebab itu kami pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tanda-tandanya menyertai kami. Amin, amin, amin. Kuduslah Tuhan dan berkata, kami menyembah Engkau Raja. Kuasa kebesaran-Mu dahsyat, masa kebesarannya dinyatakan sekarang. Dengan cinta tepat di hati-Mu, ku duduk dekat tahta kudus-Mu. Apa kita satukan iman kita tahun depan sebelum tahun 2000. Anda akan mencapai 2000. Saudara sekalian, saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhir tahun 99 maaf, betul-betul kami tembus angka 2000. Amen, saudara. Saya tahu di hati saya Tuhan berkata, nak, bangun pasukan yang besar. Dan ini saya mengerti bukan hanya buat gereja lokal, karena kami sedang terus bangun sampai hari ini. Kehendakku jadi kota abadi Raja. Kalau tidak ada orang-orang yang punya hati yang berkata, aku memiliki orang-orang muda ini. Sesuatu yang sudah kita berkata, hilang-hilanglah gak apa-apa. Pasti hilang. Sebuah kegerakan rohani itu yang menghasilkan orang-orang yang militan, bukan program. Kalau kita mau bertanding program dengan dunia, tidak mungkin menang, saudara. Sebab mereka pakai semua resources dunia yang luar biasa. Sedang kita masih hitung-hitungan, ngomboi berapa lagi untuk anak-anak muda kita. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh hambanya tadi membangkitkan kami kembali. Saya sadar bahwa mungkin itu di dalam pengembalaan saya pribadi, saya jujur memang kondisinya seperti itu. Dan saya harapkan di tanggal 29-30 ini, secara khusus di dalam pengembalaan lokal kami akan terjadi satu kebangunan. Kami boleh dipercaya sekitar 1.500 hamba Tuhan untuk Jawa Tengah. Dan saya percaya pemudanya itu cukup banyak. Dan apa yang sudah saya terima saat ini, saya akan informasikan ke seluruh gereja GPDI Jawa Tengah untuk mendukung acara ini, karena ini sangat luar biasa. Dan saya ingin melihat ada satu kegerakan yang terjadi, dan saya yakin betul bahwa sesuai dengan nubuatan Yoel bahwa Tuhan akan curahkan Roh Kudus, di situ juga keterlibatan pemuda itu akan nyata, sehingga kita secara pribadi bahkan secara saudara, saya mendukung sekali dan saya akan support, dan saya akan berdoa supaya rencana ini akan diberkati Tuhan. Saudara, ini akan kita lakukan hari ini. Saya ingin memberi kesempatan saudara memberikan persembahan saudara. Dengerin baik-baik. Semua persembahanmu akan kita pakai untuk acara Desember akhir. Bagaimana Pak caranya?
Kemarin saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan, dan mereka berkata, beri kesempatan setiap kita ambil bagian, karena ini sebuah momen Tuhan yang luar biasa. Saudara, kemarin saya sampaikan, dan bagian yang urusan peralatan yang kita harus beli selesai, dan terbayar semua. Kita butuh daging 10 ton, selesai. 10 ton, selesai. Terus kemudian kita ada berbagai sumbangan yang lain. Dan kita melihat bahwa terus berjalan orang-orang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk bawa taburan dengan cara yang luar biasa. Saudara, khusus hari ini saya mau ajak Anda berdoa. Berapa yang Tuhan mau? Dan saudara begini, ini tidak usah kalau Anda digerakkan Tuhan sesuatu angka dan Anda tahu, Pak, ini saya nggak mungkin dalam 1 bulan memberikan ini. Saya mau beri dalam 3-4 bulan ke depan. Ini kan masih, ini katanya September, Oktober, November, Desember. Masih ada waktu 4 bulan. Anda berkata dalam 4 bulan lah Pak. Dalam 4 bulan saya akan terus sampai jumlah ini. Kalau itu yang Tuhan taruh di hati. Kalau Anda berkata enggak Pak, saya enggak ambil bagian, ini bukan urusan saya. Juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan apa-apa. Dan saya mau berkata, mari gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya melihat kemarin di gereja, Roh Tuhan kerja. Dan itu saya masih belum, ini Anda adalah yang pertama kali. Bahkan di Semarang pun saya belum melakukan ini. Tapi saya melihat bahwa ini sebuah kesempatan untuk Anda terlibat, ambil bagian dalam sebuah kegerakan yang besar sekali. Kalau ada sesuatu yang Anda ambil bagian dan efeknya begitu besar buat bangsa dan buat kegerakan dunia. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling spektakuler yang Tuhan hadapkan di tengah-tengah kita.